Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari dunia hewan. Para siswa, sangat banyak spesies hewan di sekitar kita. Tentu sulit untuk dipelajari. Nah, menurut kalian, bagaimanakah cara kita menyederhanakan hewan itu sehingga mudah dipelajari? Ya, oke, bagus. Yaitu dengan klasifikasi. Maka pada hari ini kita akan pelajari tentang dunia hewan. Kita pelajari pada tingkatan filum. Dari Kingdom Animalia kita akan pelajari beberapa filum antara lain filum Porifera, filum Coelenterata, filum Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Echinodermata, Arthropoda, dan sampai pada filum Chordata. Oke, yuk kita belajar bersama-sama. Para siswa, kita akan pelajari dunia hewan. Ciri hewan tidak memiliki kloroplas, tidak memiliki selulosa atau juga dinding sel. Hewan bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel. Dan suatu ciri yang sangat menyolok, hewan ini dapat bergerak aktif. Beberapa filum antara lain filum Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Echinodermata, Chordata, dan beberapa filum-filum lainnya. Yang pertama, filum Porifera. Bagian-bagian tubuhnya antara lain ada bagian osculum tempat air keluar, kemudian bagian spongoso, contoh-contohnya antara lain Euplectella, hidup di laut, kemudian Clatrina, kemudian contoh yang lain Spons, Nepates digitalis, dan lain langsifera. Kita akan ke filum Coelenterata, filum yang kedua. Coelenterata adalah hewan berongga, mempunyai rongga gastrovaskuler yang ada bentuk dua macam, yaitu bentuk medusa berenang bebas di air dan bentuk polip, yaitu melekat di dasar. Struktur tubuh Coelenterata ini contoh Coelenterata yang melekat pada dasar atau polip. Ini sering dikenal dengan anthozoa yang sering digunakan untuk hiasan-hiasan pada akuarium laut. Ada alat sengat, ada tentakel ini yang terdapat di dalamnya alat-alat sengat. Siklus hidup Coelenterata, contoh misalnya Obelia. Obelia ada dalam keadaan polip dan medusa. Contoh-contoh dari Coelenterata adalah Hydra. Kemudian Physalia, ini adalah ubur-ubur. Kemudian Chrysaora, dari kelompok ubur-ubur. Kemudian kita lanjutkan pada cacing. Ada 3 kelompok filum, yaitu Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Kita pelajari sekilas tentang Platyhelminthes, cacing pipih. Ini contohnya Planaria. Hewan dari filum Platyhelminthes dibagi 3 kelas, yaitu Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Kelas yang pertama Turbellaria, contohnya Planaria. Hewan ini memiliki regenerasi yang sangat tinggi. Apabila dipotong-potong, maka dia akan bisa tumbuh lagi. Bahkan dipotong tengah bisa punya 2 kepala. Kelompok dari kelas Trematoda masih pada filum Platyhelminthes ini bisa menghisap darah. Ini contoh dari cacing hati atau Fasciola hepatic. Ini tubuh Cestoda, cacing pita contohnya. Cacing pita terdiri atas dari proglotit yang bisa dianggap setiap proglotit itu adalah satu individu. Pada filum berikutnya setelah Platyhelminthes yaitu Nemathelminthes. Ini cacing gilik. Tidak memiliki
sekat atau segmen tidak bersih. Cacing-cacing ini contohnya adalah ascaris, cacing perut, cacing yang menyebabkan orang cacingan. Ini sering dikenal dengan cacing ascaris lumbricoides dan ascaris suilae. Ini yang jantan lebih kecil dari yang betina. Yang jantan ascaris ini ujungnya agak membengkok. Kemudian cacing-cacing Ancylostoma duodenale. Ini sering dikenal dengan cacing tambang menghisap darah. Ada gigi kaitan kitin seperti gigi melekat pada usus kemudian menghisap darah. Kemudian dari kelompok filum Annelida, cacing tanah. Ini contoh-contoh Annelida. Antara lain ada yang sangat besar, Digaster longmani itu bisa sebesar itu, ada dipegang oleh tangan itu. Nah, lintah ini dari Hirudo medicinalis. Kemudian ada juga Sabelastarte India. Kita akan moluska, filum moluska, hewan bertubuh lunak. Ada gastropoda, ini contohnya Pelesipoda, contohnya kerang. Kemudian kelompok kelas Cephalopoda, contohnya cumi-cumi, sotalong. Dah, ini contoh-contoh moluska. Acatina pulica itu bekicot, Mytilus itu contoh kerang, merupakan bebek itu, Bivalvia. Dari kelompok Arthropoda, filum Arthropoda contohnya belalang. Ya, Arthropoda merupakan filum yang paling banyak, spesiesnya paling banyak merajai di dunia. Ya. Contoh Arthropoda misalnya capung, ini sedang mengalami ekdisis atau pergantian kulit luar. Contoh dari kelompok ini yang lain yaitu kelas Arachnoidea, kelompok laba-laba yang mempunyai gigi bertaring dan beracun. Contoh yang lainnya adalah kelompok Scorpionidae atau kolojengking, contohnya Orthonus modak. Kemudian tungau, debu di rumah, ini yang kadang menunjukkan gatal-gatal di kaki. Insekta punya struktur tubuh demikian. Pada kelompok hewan insekta, beberapa di antaranya mengalami metamorfosis. Dan metamorfosis tidak sempurna dan sempurna. Yang tidak sempurna urutannya telur, nimfa, dan dewasa. Sedang metamorfosis sempurna, telur, larva, pupa, dewasa. Kemudian filum berikutnya adalah Echinodermata. Contohnya bintang laut, bintang ular, landak laut, teripang. Ini contoh dari kelompok bintang laut. Ini struktur bintang laut mempunyai madrepori, tempat masuknya air dan saluran-saluran air. Dia bergerak menggunakan sistem ambulakral, yaitu dengan pompa-pompa air, air keluar masuk dan mendapatkan tekanan kuat, tekanan lemah sehingga bisa menimbulkan gerak menggunakan sistem ambulakral. Kaki-kakinya kaki ambulakral. Contoh-contohnya bintang ular atau opiotrik, bulu babi. Itulah tadi materi mengenai Kingdom Animalia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar saat pandemi. Belajar di mana saja, kapan saja, karena sukses adalah pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.